Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi'awwadillah wa binasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kawula hormati pengurus takmir Masjid At-Taqwa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta santri-santri yang saya banggakan, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bangun pagi ini, kita bisa ibadah salat subuh, kita bisa bermajelis pada sekarang ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan oleh Allah min jumlatis syakirin, termasuk golongan orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, harapannya kita yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengakui kita sebagai umatnya yang nanti akan bersama-sama berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwasanya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah di antaranya orang yang mempunyai dua sifat dasar, yaitu yang pertama manittaba'a dzikra, yaitu orang yang manut terhadap Al-Qur'an. Orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran. Apa kata Quran dia jalankan, apa larangan Al-Quran dia jauhi. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan nasihat dari Al-Qur'anul Karim. Karena tanpa mengikuti Al-Quran maka dia akan tersesat. Maka harapannya kita ngaji itu supaya kita masuk dalam golongan manittaba'az dzikra, orang yang ikut Quran. Jadi dengan hadirnya kita, dengan ngaji kita, baca Quran, mentadabburi Al-Quran, mentelah Al-Quran, harapannya adalah kita distempel oleh Allah dengan stempel manittaba'az dzikra, orang yang ngikut Al-Quran. Yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah waqasyir rahmana bil ghaib, yang punya sifat khasyah, sifat takut terhadap Allah yang Maha Rahman. Allah yang Maha Pengasih, penyayang saja kita rasanya takut, was-was, khawatir. Bil ghaib, dalam keadaan sendiri.
Kalau takut dalam keadaan ramai gampang biasa. Kalau takwa dalam keadaan ramai semangat. Tapi ini disifati oleh Allah bil ghaib. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi orang yang dapat hidayah, petunjuk dari Allah adalah ketika dalam keadaan sendiri pun dia masih khasyah, masih takut kepada Allah. Kadang-kadang pas ramai dia semangat ibadah, dia takut kepada Allah. Tetapi pas khasyah, pas bil ghaib, pas sendiri, dia kadang-kadang terlena, dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita munculkan, tanamkan sifat khasyah, wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ghaib dari yang lain, dari makhluk. Kalau kita sudah punya sifat khasyah dalam keadaan sepi sendiri, dalam keadaan tidak tampak oleh orang, tidak kelihatan oleh orang, maka ketika kita dalam keadaan ramai pun akan mudah memunculkan sifat khasyah, sifat takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini resume dari pertemuan yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta. Ini Allah sampaikan dengan dhamir nahnu, kami. Bukan berarti Allah itu banyak, bukan berarti Allah itu jamak. Tetapi ketika Allah sampaikan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami nuhyil mauta, yang telah menghidupkan dari kematian. Karena ketika kita dihidupkan oleh Allah, itu ada campur tangan yang lain, ada campur tangan dari kita, ada campur tangan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggunakan dhamirnya nahnu. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan dari kematian. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita merasakan ayat ini. Kita tadi malam diwafatkan oleh Allah, dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pagi ini kita berada di tempat ini, dihidupkan lagi oleh Allah. Dari semenjak tadi kita dibangunkan oleh Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kematian kami, setelah tidur kami, kematian sementara kita. Wa ilaihin nusyur, dan nanti pasti kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini kita rasakan betul. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menghidupkan dari kematian. Ainub'atsuhum min quburihim ba'da mautihim lil hisabi wal jazaa. Tetapi dalam tafsir disebutkan bahwa ayat ini adalah ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min quburihim, dari kubur-kubur mereka. Jadi setelah nanti kita diwafatkan, kemudian pada hari kiamat kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Semuanya dari kubur-kubur mereka, kubur-kubur kita itu bangkit kembali. Untuk apa? Lil hisab,
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dihitung, dikalkulasi amal kita, ada audit amal kita. Nah, setelah itu kemudian Allah siapkan dua hadiah. Hadiah yang pertama adalah surga bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian ada balasan neraka bagi mereka-mereka yang di dunianya adalah maksiat, kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jaza, dan juga nanti ada pembalasan, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwasanya kekuatan kekuasaan ketika kita dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian diwafatkan lagi oleh Allah, dari wafat hidup, dari mati kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam genggamannya Allah. Ini menunjukkan bahwa kudrahnya Allah mutlak terhadap kita. Kita tidak punya kuasa memilih kapan hidup, kapan mati. Bahkan bangunnya kita dari kematian saja kita tidak bisa memilih. Hidupnya kita dari kematian saja tidak bisa memilih. Ini menunjukkan bahwa kudrahnya Allah begitu mutlak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dihidupkan lagi oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa ngaji bareng, bermajelis bareng. Ini adalah nikmat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, dan kami yang mencatat, ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka perbuat, wa atharahum, dan juga mencatat bekas-bekas daripada mereka. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa biografi itu penting. Makanya ada buku catatan-catatan sejarah, biografi seseorang. Karena Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita diajarkan untuk menulis biografi kita. Jadi kebaikan-kebaikan kita, kemudian kesalahan-kesalahan kita, supaya apa? Supaya kebaikan itu bisa diwariskan kepada generasi berikutnya, kebaikan itu bisa ditingkatkan, kebaikan itu bisa ditularkan kepada orang lain. Dan ketika ada keburukan, keburukannya ini bisa ditutup, keburukannya ini bisa menjadi contoh sehingga generasi berikutnya tidak terjerumus kepada kesalahan dan dosa yang sama. Ini diantara ilmu sejarah yang Allah ajarkan kepada kita, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah saja mencatat sejarah kita. Kenapa kita tidak mencatat sejarah kita sendiri? Kita mulai dari lahirnya kapan, di mana, kita mungkin sekolah di mana, kita mungkin punya riwayat hidup yang bagaimana, kita punya cerita-cerita yang bagaimana, kita punya teman-teman yang bagaimana, kita punya harapan-harapan yang bagaimana. Itu wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah saja mencatat dari amal-amalan kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bahkan bekas-bekas kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bekas-bekas kita ya zuriyah kita, keturunan-keturunan kita. Karena itu menjadi tanda bahwa kita pernah hidup. Itu namanya asar. Dan kita itu tergantung dari generasi setelah kita. Kita ini tergantung dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita. Kita akan distatuskan sebagai orang yang beriman,
Itu tergantung daripada anak-anak kita. Seperti misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa kurangnya Nabiullah Ibrahim? Beliau Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasulullah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala, nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gara-gara punya zuriyah namanya Yakub, yang kemudian menjadi keturunannya itu adalah dari Bani Israel. Yang Bani Israel itu kemudian ada yang namanya Yahuda. Yahuda itu salah satu dari keturunan beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan wafatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dimakamkan di daerah Israel. Maka seolah-olah Ibrahim itu menjadi bagian dari Israel. Bahkan makamnya saja ditutupi bendera Israel. Jadi seolah-olah Ibrahim itu orang Israel. Tapi berkat punya cucu zuriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sendiri nggak terima kalau Nabiullah Ibrahim itu distatuskan sebagai Yahudi, bagian dari Israel. Kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran melalui baginda Rasulullah SAW, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi Allah nggak terima kalau Nabiullah Ibrahim itu distatuskan sebagai Yahudi gara-gara cucunya ada yang namanya Yahuda, orang Bani Israel. Kemudian mereka menganggapnya Ibrahim itu Israel. Nah ini namanya asal, bekas, keturunan zuriyah yang bisa menstatuskan kita. Makanya supaya kita punya asar, punya bekas, punya keturunan yang menstatuskan kita menjadi orang baik, maka harus kita punya bekas, punya tinggalan, punya zuriyah keturunan yang baik, yang solehah. Sehingga apa? Menstatuskan mbah-mbahnya, menstatuskan kita tetap menjadi orang yang baik. Jadi Allah sendiri kemudian gak terima kalau Nabiullah Ibrahim itu digambarkan punya bekas dia atau dia statuskan sebagai Yahudi. Makanya Allah sampaikan, maka Ibrahimu Yahudi yang wala Nasrani. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan tidak juga Nasrani. Walakin kana hanifan, tetapi Ibrahim adalah orang yang lurus, hanif, musliman, dan juga seorang yang muslim, seorang yang tunduk kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan juga bukan termasuk orang-orang yang ahli mensekutukan Allah. Jadi ini adalah ketidakterimaan Allah terhadap status dari cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim digambarkan sebagai orang Yahudi, orang Nasrani. Allah sendiri yang meluruskan dengan didatangkan Nabi yang terakhir, baginda Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini diantara asarohum, bekas-bekas mereka. Karena semuanya tercatat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, dan kami mencatat apa yang mereka itu lakukan, wa asarohum, dan juga mencatat bekas-bekas mereka. Imam Tabari mengatakan wa naktubu ma qaddamu fid dunya min khairin wa syarrin wa min salihil a'mal wa sayyi'ah. Jadi yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rapi semuanya. Semua amal di dunia ini tidak ada yang terlewatkan. Min khairin, apakah itu amal yang baik? Wa syarrin, apakah itu amal yang jelek? Wa min salihil a'mal, atau amal yang saleh. Wa sayyi'ah, atau amal-amal yang jelek.
Semuanya itu tercatat dengan rapi oleh malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita, Raqib dan Atid. Itu tidak pernah tidur. Kita tidur, malaikat tetap terjaga mencatat apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Wa ma talfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma talfizu min qaulin, tidak ada yang terucap dari lisan kita illa ladaihi, kecuali di kanan dan di kiri kita itu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Itu dalam tafsir disebutkan, meskipun itu ucapan yang remeh, saya makan, saya minum, saya mau pergi, itu saja dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalimat-kalimat ucapan yang mengandung konsekuensi hukum, pasti nggak akan terlewat. Ucapan yang biasa saja dicatat. Yang dimaksud dengan wa'asarahum, wa'asara khidahum biarjulihim ilal masajid. Di antara tafsir asarahum, Allah mencatat bekas-bekas kalian, bekas-bekas mereka. Itu adalah diantaranya bekas-bekas telapak kaki kita menuju ke masjid. Bekas-bekas kaki kita menuju ke masjid itu dicatat rapi oleh malaikat sebagai saksi kita bahwa si fulan itu pernah ke masjid, sering ke masjid, setiap hari ke masjid, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali langkahnya dicatat oleh Allah. Setiap kali langkahan 10 kebaikan. Kemudian tambah langkah lagi, semakin tambah langkahnya semakin banyak pahalanya, semakin banyak bekas-bekasnya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu ada sahabat Rasulullah SAW dari Bani Salamah. Dari Bani Salamah itu karena rumahnya jauh, mau bedol desa, bedol kampung, kemudian mau pindah dekat masjidnya Rasulullah SAW. Jadi Bani Salamah itu baru masuk Islam, tempatnya jauh dari masjidnya Rasulullah SAW. Minta izin kepada Rasulullah untuk bedol desa mendekat ke masjidnya Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan, wafil hadis an Jabir, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, qala arada Banu Salamah. Banu Salamah ini punya keinginan ayyatahulu ilal qurbil masjid. Mereka hendak pindah, minta izin kepada Rasulullah, pengen pindah rumahnya dekat masjidnya Rasul. Karena tempatnya jauh. Jadi kalau mau ke masjid repot. Kalau ke masjid itu kejauhan. Wal baqa'il khaliyah, kemudian meninggalkan tempat asalnya, mengosongkan tempat yang asalnya. Jadi desanya mau ditinggalkan gara-gara pengen dekat dengan Rasulullah, pengen dekat dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian informasi ini sampai ke telinga baginda Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Qala ya Bani Salamah, diyarukum tuqtabu atharukum. Jadi tempat tinggal kalian yang sekarang yang jauh itu akan menjadi asar bekasnya kalian. Jadi nggak usah pindah, karena semakin banyak langkahnya menuju ke masjid, semakin banyak pahalanya yang Allah berikan kepada kalian. Dan bekas tempat tinggalnya kalian pun akan menjadi saksi. Jadi nggak usah dikosongkan, karena semuanya bumi Allah itu hendaknya diberikan hak untuk tempat sujud kita. Jadi kalau bisa Islam itu justru menyebar, kata Rasulullah. Jangan ngumpul di dekat masjid.
Karena kalau ngumpul di dekat masjid, nanti yang pojokan-pojokan yang jauh dari masjid itu tidak tersentuh dengan sujudnya kita. Makanya alhamdulillah banyak sekali sekarang di negeri-negeri yang ateis, apakah itu Cina, apakah itu Korea, berkat dari banyak orang TKI Indonesia yang kerja di sana, bumi ateis pun sekarang disujudi oleh orang-orang muslim. Ini berkahnya TKI, berkahnya orang Indonesia, berkahnya orang yang mau menyebar untuk sujud di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sujud dimanapun, untuk sujud di sudut-sudut buminya Allah yang manapun. Jadi semuanya berkat orang yang beriman, orang muslim yang mau bersujud di tempat-tempat yang jarang disujudi oleh manusia, yang tidak pernah disujudi oleh manusia. Bahkan seperti diriwayatkan dalam hadis Jabir ini, Banu Salamah ketika masuk Islam mau minta izin kepada Rasulullah SAW mau pindah dekat masjid saja, Nabi kemudian memberikan saran, tidak usah pindah karena tempatmu yang sekarang nanti akan menjadi saksi. Jangan kosongkan tempat, kemudian tempat itu menjadi tidak digunakan untuk sujud. Bahkan setiap langkah-langkah menuju masjid akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya itu meningkatkan derajat, dan satu langkahnya lagi adalah menghilangkan daripada dosa. Jadi satu langkah naikkan derajat, satu langkah menggugurkan dosa kita. Itulah pahala dari langkah kita menuju kebaikan, langkah kita menuju masjid. Makanya kita perbanyak langkah-langkah kita. Jadi di antara makna al-sarahum, bekasnya kalian, bekasnya mereka, itu adalah bekasnya kita menuju masjid. Jadi al-sarahum bi arjuluhim ilal masjid, langkah kaki kita menuju masjid. Nah, ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sampaikan wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu apapun, baik yang memang punya konsekuensi hukum ataupun yang remeh-remeh saja. Jadi masuk dalam makna kulla syai'. Ahsaynahu, Allah jaga, Allah simpan, fi imamin mubin, dalam tempat yang sangat kokoh, dalam tempat yang sangat rapat, yaitu Lauhul Mahfuz. Inilah kita punya data yang dicatat oleh Allah kemudian diarsipkan fi imamin mubin, dalam imamin mubin, dalam Lauhul Mahfuz, tempat yang rapat yang tidak bisa pantau orang, yang tidak bisa dicuri oleh orang, dan juga tidak bisa dilihat oleh orang. Jadi rapat dalam tempat yang kokoh, tempat yang tersembunyi, tempat yang memang rapi. Itulah arsipnya Allah menyimpan datanya kita. Maka kalau kita ini sadar bahwa wa kulla syai'in ahsayna, kita pasti akan menjadi hati-hati. Karena apa? Karena setiap gerakan kita dipantau oleh Allah. Setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang keluar adalah kalimat thayyibah, yang keluar adalah kalimat yang baik, yang keluar adalah nasihat, yang keluar adalah zikir-zikir kepada Allah, yang keluar adalah lisan kalamullah, bacaan Al-Qur'anul Karim. Ini kalau orang lisannya, tenggorokannya basah dengan Al-Quran, maka catatan amal kita itu si fulan basah dengan Al-Quran, si fulan lisannya itu diisi dengan Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah orang-orang yang hamilil Quran, orang-orang yang menjaga Quran, hafizil Quran, pasti lisannya basah. Dan catatan amalnya itu pasti Quran, Quran, Quran.
Catatan amalnya kita, catatan ucapannya kita adalah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalau sudah catatannya Al-Quran, ini ya sudah min ahlil jannah, termasuk orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sifati orang yang hari-harinya itu dengan Quran, lisannya dengan Quran. Kata Allah dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ahlul Quran ahlullah, keluarga Quran atau ahlinya Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, orang yang hari-harinya itu basah lisannya dengan Al-Quran, itu ahlullah, termasuk bagian keluarganya Allah. Jadi Allah pasti nggak punya keluarga, tetapi orang yang hari-harinya itu dekat dengan Al-Quran itu disifati sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan siapa yang disebut sebagai ahlullah. Yang pertama tentu orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi yang belum bisa baca Al-Quran, menghadiri guru, mendatangi guru untuk membaca Al-Quran. Dan ini cukup miris, kita bangsa Indonesia yang katanya 90 sekian persen atau 80 sekian persen umat muslim, tetapi dalam catatan penelitian itu baru yang bisa baca Al-Quran sekitar 48%. Jadi belum ada 50%. Artinya apa? Masih banyak yang buta huruf terhadap Al-Quranul Karim dalam bacaannya. Yang 48% itu masih digolongkan lagi yang ahli, yang setengah ahli, yang watata'u, yang terbata-bata. Tentu yang disifati sebagai watata'u itu orang yang bacanya terbata-bata. Ini yang lebih besar daripada yang lancar. Artinya bahwasanya kita punya PR besar untuk mengenalkan dan membebaskan buta huruf Al-Quran saja. Ini perlu perjuangan. Makanya kita mari golongkan diri kita, masukkan diri kita ke dalam golongan orang yang mau belajar Al-Quran. Insya Allah kalau mau belajar Al-Quran, belum bisa baca, datangi guru atau mendatangkan guru untuk ngajari kita, keluarga kita, anak kita membaca Al-Quran. Itu saja sudah digolongkan, dimasukkan kelompok sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Apalagi kalau kita ini mau terus-menerus, yang sudah bisa baca Al-Quran ditahsinkan, dibaguskan bacaannya dengan disesuaikan tajwidnya, makharijul hurufnya, kemudian untuk perkara-perkara yang rumit di dalam Al-Quranul Karim, kemudian kita hafalkan Al-Quran, ini pasti masuk dalam kelompok ahlul Quran, ahlullah. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kullu syai'in, segala sesuatu apapun, ahsayna, disimpan oleh Allah dengan rapat di dalam dokumennya Allah Subhanahu wa taala, dalam arsipnya Allah yang tidak bisa diowai, tidak bisa dirubah oleh kita, karena itu adalah sudah menjadi catatan yang paten. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk pembahasan pagi ini. Untuk ayat berikutnya sudah tema yang berbeda. Insyaallah biar nyambung, kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup mungkin ada diskusi atau tambahan atau pertanyaan, silakan.
tidak ada, kita tutup dengan doa senandung Al-Quran bersama-sama. Ajib, monggo.